Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan buatkan tutorial penyelesaian UKK paket 4 teknik komputer dan jaringan. Di soal UKK paket 4 itu troubleshooting keamanan jaringan, dan kita lihat topologinya seperti ini ya. Topologinya ada satu clean ya di antara hub switch, kemudian router mengarah ke ada satu clean yang mengarah ke hotspot diterima oleh handphone ya. Atau saya buatkan seperti ini supaya lebih jelas. Jadi ada router, kemudian ada hub switch, turun ke beberapa komputer, yaitu di LAN kabelnya ada 100 ya, kalau tidak salah ada 100 ya, 99 clean ya, semua 99 clean yang mengarah ke hotspot juga 99 clean ya, 99 clean. Saya buatkan step by step supaya bisa paham dan kita menguji langsung ya. Jadi seperti ini, saya buatkan stepnya seperti ini. Jadi kita konfigurasi dulu antara router dengan yang menuju ke LAN kabel, yang komputer ini yang memakai LAN kabel, yang akan kita konfigurasi routernya dulu. Jadi kita hubungkan antara router dengan clean kabel ya, yang kesini, dan mengkonfigurasi ini. Yang pertama kita buka dulu Winbox. Kita buka Winbox seperti ini. Winbox, kita bisa melihat tampilan pertama bahwa ada di sini ada MAC address, ada IP address, dan identitas dan lain-lain. Seperti kita ketahui bahwa default mikrotik itu IP-nya 88.1, dan kita akan mengkonfigurasi IP itu sesuai dengan soal. Berarti yang kita remote bukan IP-nya tapi MAC address-nya ya. Connect, kemudian kita remove IP default-nya. Kita tutup. Baru kita masuk kembali. Nah, di sini sudah tidak ada IP-nya. Kita remote kembali. Kita remote, saya perbesar ya. Yang pertama yang dibikin adalah identitas dari router itu, sistem identity ya, ya. Kemudian kita kasih identitasnya, misalnya adalah UKK 2023. Oke. Nah, identitas dari router sudah kita buat. Kemudian identitas dari masing-masing interface. Seperti aslinya seperti ini, identitas ke sini, Ether 1, Ether 2, Ether 3. Nah, kita konfigurasi dulu yang ini ya, yang menuju ke komputer, yaitu Ether 2. Kita bikin IP address, identitas ya, interface. Kemudian Ether 2 ya. Kita kasih Ether 2, identitasnya adalah yang menuju ke lokal LAN. Lokal LAN ya, atau terserah ya, yang jelas menuju ke LAN kabel ya. Kemudian oke. Setelah kita buat, kita berikan IP ya. Di sini kita berikan IP dulu, ini routernya. Kita berikan IP address ya. Kasih segini ya supaya kelihatan. IP address, IP untuk Ether 2 yang kesini adalah 192.100.1 prefix 25. 19, jadi IP address, jadi ini IP address, kemudian tambah menuju ke Ether 2 lokal, yaitu 192.168.100.1 prefix 25. Nah, biasanya tantangannya ada di prefix ya. Di prefix ini prefix 25. Prefix 25 itu networknya berapa, kemudian netmasknya berapa. Nanti kita lihat. Jadi kita apply, oke. Berarti yang di sini sudah ada IP-nya, tinggal yang komputer yang belum ada IP-nya ya, supaya kita bisa hubungkan antara router dengan clean LAN kabel. Nah, kita berikan IP untuk komputernya, open network, kemudian change, kemudian kita berikan IP di sini ya. IP yang menuju ke clean kabel yaitu 192.168.100 selain 1 dengan prefix 25 ya.
Jadi kita misalnya isi 2, kemudian net subnetnya 255, prefix 25 itu adalah net masknya 128. Diingat-ingat ya, perhitungan prefix. Kemudian oke, close, tutup dulu, tutup. Berarti di sini juga di router mikrotiknya otomatis akan tertutup di restart karena sudah ada IP yang masuk. Berarti antara ini router dengan clean LAN kabel sudah ada IP-nya, ini sudah ada IP-nya, ini sudah IP-nya. Artinya sudah bisa saling terhubung dan sudah bisa di-ping. Kita uji yang menuju ke komputer. Kita ping ke clean 192.168.100.2 ya, menuju ke komputer 100.2. Kita juga uji dari komputer yaitu ping 192.168.100.1. Oke, berarti ini sudah selesai. Step 1 sudah selesai, sudah terhubung. Masuk ke step 2. Step 2 itu ada komputer, ada internet masuk ke Ether 1. Kita isi IP lagi. Ini kita tutup dulu. Kita tutup. Menuju ke Ether 1. Berarti kita bikinkan identitas juga. Di Ether 1 kita berikan identitas yaitu adalah internet ya, internet. Oke, kita tutup dulu. Nah, sekarang internet, apakah internet diberikan secara DHCP atau cuma diberikan pintu internet atau gateway internet? Kalau penguji biasanya tidak langsung memberikan IP DHCP server, jadi kita menerima IP DHCP clean di router. Nah, karena tantangannya biasanya seperti itu ya. Jadi biasanya dia berikan IP gateway, yaitu misalnya saya berikan 191.168.51 titik prefix 24. Jadi gateway-nya adalah 5.1, berarti kita buat IP di sini selain 1, yaitu 191.168.5 titik selain 1 prefix 24. Ingat ada prefix ya. Nah, kebetulan saya berikan IP full prefix 24, yaitu menuju ke internet. Play, oke. Di sini masih kelihatan dia tidak berdiri ya, tulisan berdiri, italic dia, karena belum ada kabel yang masuk. Jadi kita hubungkan kabel, masuk ke sini ya. Ya, kita hubungkan. Nah, saya sudah hubungkan di Ether 1. Kemudian kita cancel saja dan kita remote pakai IP ya. Ini sudah ada IP-nya. Connect. Oke. Jadi IP address sudah ada di router yang ini sudah ada IP-nya. Sekarang kita akan membuatnya supaya router ini bisa connect ke internet. Nah, yang pertama dibuat adalah firewall, IP firewall, kemudian NAT ya. Fungsinya itu mentranslasikan IP private ke IP public. Jadi kita IP firewall, kemudian tambah NAT ya, tambah, kemudian general, kemudian SRC NAT ya, source NAT-nya, kemudian in interface masuk ke Ether internet, action masuk red, play, bukan di interface ya, out interface, internet, play, oke. Berarti sudah kita bisa masuk ke pintu kita sudah translasikan IP private supaya dikenali di public. Nah, sekarang kita berikan rute ya, IP rute untuk masuk ke internet. IP rute itu jalannya untuk masuk ke internet, pintunya untuk masuk ke internet diberikan IP gateway 191.168.5.1. kita play, kemudian oke.
ya, sudah semua. IP address sudah 191.192, berarti yang ini sudah ada IP-nya, pintunya juga sudah ada, sini juga sudah ada. Nah, sekarang kita cek apakah router itu sudah bisa connect ke internet. Kita bisa ping ya, ping google.com. Ya, ini belum masuk. Kita coba memberikan IP DNS, kemudian 8.8.8 DNS Google, kemudian centang allow, baru oke. Baru kita coba lagi ping Google. Nah, berarti antara router ya, antara router ini sudah bisa connect ke internet melalui pintu 15 di satu pintu internet sudah masuk ke sana. Nah, sekarang kita akan konekkan antara clean kabel ya, clean kabel masuk ke internet melalui router. Kalau ini tadi sudah bisa ngeping ke sini ya, ini sudah bisa ngeping ke sini, ini sudah bisa ngeping ke sini, tapi belum bisa masuk ke sana. Berarti komputer ini harus juga punya pintunya dipakai adalah pintu router. Berarti kita isi IP address di sini, IP address kita berikan pintu juga ya, pintu melalui 168.100.1, kemudian kita berikan juga DNS 8.8.8.8, baru oke ya. Berarti ini sudah ada pintunya ya, pintunya ini adalah router tadi sudah bisa connect ke sana melalui pintu 15.1. Berarti kita bisa ngecek di komputer ping google.com. Berarti antara komputer ya, antara komputer dengan router sudah bisa masuk ke internet. Nah, berarti topologi yang kedua sudah masuk. Sekarang kita masuk ke step ketiga ya, supaya dia langkah-langkahnya jelas ya. Masuk ke step 3. Interface-nya saya memakai interface untuk hotspot untuk WiFi ini. Jadi seperti ini tadi, ada access point. Nanti access point-nya disesuaikan dengan peralatan yang ada. Intinya bahwa kalau router memberikan DHCP server, berarti matikan DHCP server di sini. Karena yang disetting cuma DHCP di sini. Karena ini cuma berfungsi sebagai access point. Tapi kalau misalnya tidak berfungsi sebagai DHCP di sini, tidak DHCP sini, ya tidak aja, berarti kita statikan di sini. Ya. Nah, saya pakai access point-nya router, WiFi-nya router. Ini saya aktifkan ya. Kemudian saya berikan general. Saya berikan misalnya identitas ini adalah access point. Kita apply, kita oke. Setelah diberikan identitas, kita berikan IP tambah access point. Access point adalah 192.168.200.1 prefix 24. Sesuai soal ya. 1 dia 24. Kemudian oke. Ya, oke, ini sudah. Kita setting access point-nya ini di router. Cara settingnya adalah kita klik 2 kali, kemudian wireless, modenya access point, kemudian SSID-nya misalnya UKK 2023 ya. Kita apply, kita oke. Oke, sudah kita setting access point-nya. Kita berikan DHCP untuk access point-nya, karena ada kemungkinan yang tidak diberikan DHCP itu adalah yang menuju ke LAN ya, yang menuju ke LAN kabel ya, clean kabel. Kalau yang di sana pastinya diberikan DHCP, tapi tantangannya nanti di sini adalah yang LAN kabel, clean LAN kabel, karena prefixnya berubah. Di soal prefixnya tidak full, yaitu 25. Oke. Setelah kita buat nah, kita melihat wirelessnya itu sudah kita setting ya, sudah kita setting. Access point, berarti access point-nya tadi juga sudah kita setting, namanya adalah UKK atau sesuai yang di soal ya, UKK. Berarti sudah sampai di sini sudah selesai ya, step ini sudah selesai.
Nah, kalau sudah selesai, sudah koneksi semua, ya, kita masuk ke konfigurasi soalnya, ya. Konfigurasi pertama adalah DNS, ya, sesuai dengan yang diberikan tadi. Kita sudah berikan DNS, ya. DNS tadi kita sudah berikan, yaitu DNS 88 untuk koneksi ke internet, ya. Kemudian kita konfigurasi NTP. NTP caranya adalah kita klik sistem, kemudian NTP clean, SNTP clean kita enablekan. Nah, kita masukkan Asia pool NTP org. Kemudian secondary-nya adalah ID titik pool NTP titik org. Baru kita apply, kita oke kan. Setelah itu kita setting jamnya, clock, sesuaikan dengan jam kita. Misalnya di sini adalah 12.2. 12 titik apa, bukan 12 ya, 11.46 ya, 11.46. Apply, kita cari, kita oke kan dulu, kemudian cari. Misalnya saya berada di Jayapura. Misalnya saya berarti Asia Jayapura. Asia Jayapura. Oke. Oke, sudah. Ini sudah. Kita aktifkan web proxy. Web proxy IP web proxy. Kita centang enable. Kemudian portnya 8080. Kemudian case administratornya. Case administratornya adalah nama peserta. Jadi kita ubah di sini UKK 2023, ya. Admin ID, ya. Kemudian kita centang case on this. Kemudian kita apply, oke. Udah, kita masuk ke jaringan internet tadi sudah, IP address sudah, gateway sudah, jaringan lokal juga sudah. Kita DHCP pool kan, tapi di sini saya nggak yakin penguji memberikan DHCP pool untuk jaringan lokal LAN-nya yang kabel, ya. Jaringan lokal kabel, karena ini 100 adalah LAN untuk kabel, ya, clean LAN untuk kabel. Nah, kita lewat ini, atau kalau misalnya penguji tetap memberikan DHCP, kita tinggal memberikan DHCP, ya. Tapi saya akan memberikan DHCP di jaringan wireless. Nah, sekarang di 8 di langkah 89, sebelum saya membuat ini, saya berikan dulu DHCP di jaringan wireless. Ya, saya berikan DHCP IP, DHCP server. Kemudian ini ada 88 tadi ya, saya matikan. Kemudian DHCP setup, access point, next. Kemudian poolnya adalah 99, berarti dari 2 sampai 100. Kemudian next. Oke. Ya, kemudian di sini masih merah. Kenapa? Karena belum ada yang connect saya. Saya coba konekkan di HP saya. Karena di sini tidak ada, di komputer ini tidak ada wirelessnya ya. Saya konekkan UKK 2023. Nah, maka dia akan aktif seperti ini. Ya, aktif seperti ini. Kemudian kita bisa ngecek di DHCP server, kemudian list, maka akan mendapatkan IP 100 yang connect di HP saya tadi, ya. Nah, sekarang saya kembali ke sini. Buat firewall agar IP 192.168.100.2 sampai 50 tidak bisa ping ke router. Jadi komputer ini yang saya pakai, kalau misalnya saya pakai IP 100.2 sampai 150 nggak bisa ngeping ke router. Nah, caranya IP firewall, kemudian filter NAT, kemudian ini saya tambahkan, kemudian general, chainnya adalah input itu yang masuk ya, memasuk ke router dengan IP 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50, ya. 50 tidak bisa ping ke router. Action drop, play, oke, ya. Nah, saya coba
nggak bisa ngeping ke router ya, ke router. Kalau nggak bisa ngeping ke router berarti semua yang ada di router ini, semua apa namanya, colokan yang ada di router, baik Ether 1, Ether 2 atau 3 dan seterusnya ya. Dia keluar ya, saya masuk kembali. Oh, tadi ICMP ya. Saya belum blok ICMP ya. Ini IP firewall general, kemudian protokolnya adalah ICMP ya. Makanya tadi dia keluar ICMP. Jadi ICMP itu adalah protokol ngeping ya, tidak bisa protokol ping. Jadi yang diblok adalah protokol ping ya. Ini jadi chain input yang masuk dari 192.168.192 198.168.100.2 sampai 50. Jadi IP ini nggak bisa ngeping ke router. DST nya saya nggak isi karena semua ya, semua. Berarti apply, oke. Nah, kita bisa ngetes kalau komputer saya tadi adalah IP nya 2 ya, IP nya 2, apakah 2 termasuk nggak bisa ngeping ke router? Kita bisa ngeping 192.168.100.1 ya. 100.1 itu adalah IP router yang di sini. Sekarang IP router yang kedua itu adalah Ether 1, yaitu 15.1. Kita bisa ping 192.168, bukan 168, 168 5.1. Sorry, bukan 5.1. 5.1 itu adalah gateway. 5.2 ya. 5.2 adalah IP router. Sekarang IP yang ketiga adalah IP yang menuju ke WiFi hotspot. IP yang menuju ke hotspot itu tadi adalah 200.1. Berarti kita nggak bisa ngeping 200.1 ya, 200.1. Nah, karena IP saya adalah 2 ya, IP saya adalah 100.2. Bagaimana kalau saya ubah 100.55 misalnya, karena yang dibatasi adalah 2 sampai 50. Saya pakai 55. Oke, saya ngeping kembali 200.1. Bisa 15.2, bisa 100.1, bisa. Berarti firewallnya yang ini sudah berjalan. Oke, sekarang kita buat firewall yang kedua, yaitu buat firewall agar 151 sampai 100 nggak bisa ngeping ke clean wireless, jadi melewati router ya, router. Jadi ini nggak bisa ngeping ke semua clean yang connect ke wireless, bukan routernya tapi clean wireless. Nah, clean wireless tadi ini yang connect tadi di HP saya adalah 200 ini ya, 200.100. Nah, sebentar ini kit saya nggak bisa ngeping ke 200.100. Nah, saya buat firewall dulu, yaitu kita tambahkan chainnya adalah forward ya. Forward input output itu beda ya, input yang masuk output yang keluar. Forward nanti yang forward, jadi router itu cuma berfungsi sebagai perantara yang masuk ya, yang masuk forward dari 192.168.100.5 apa yang nggak bisa ngeping 51 forward 51 sampai 192.168.100 ya, 51 sampai 100 tidak bisa ngeping ke destination ke 192.168.200.0 prefix 24.
Jadi siapapun yang memakai jaringan 200.0.24 yaitu wireless ya, wireless, tidak akan bisa ngeping ya, ICMP tidak bisa ngeping drop play ya. Kita bisa ngetes. Kebetulan saya sudah konekkan HP saya tadi yaitu IP 200.100 ya. Berarti 200.100, kemudian yang di blok adalah 51. Nah, ini tadi IP-nya adalah 55, berarti masih kena kan? Berarti 55 ini nggak bisa ngeping ke 200.100. Kita coba. Ping 192.168.200.100. Saya 192.168.200.100. Yang nggak bisa ngeping adalah sorry lihat dulu. Yang bisa ngeping adalah 51 oh ini salah. Ini salah ya, ini 100. 151 sampai 100.100 play. Oke. Kita coba lagi ya. Nah, ini sudah nggak bisa ngeping. Jadi ini IP-nya adalah 55, ini IP-nya adalah 200.100. Dia nggak bisa ngeping karena sudah terblok dari 51 sampai 100. Kita coba bahwa di bawahnya itu, berarti di bawahnya itu bisa ngeping ke wireless. Berarti kita coba ganti IP-nya ini. Ganti IP-nya menjadi 49 karena di bawahnya ya. Baru oke. Close. Nah, kita ping lagi 200.100 bisa ngeping. Jadi di atas 50 itu nggak bisa ngeping, di bawahnya bisa ngeping ke wireless ya. Bedanya tadi yang ke router. Oke, berarti ini sudah. Buat rule agar setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di disk. Jadi semua yang masuk ke router akan tersimpan di disk. Setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di disk. Berarti masuk ya. Nah, kita masukkan di filter root, tambah C-nya adalah input, kemudian input, kemudian action-nya adalah drop, semua yang masuk ya. Jadi nggak usah saya isi, input semua yang masuk, kemudian apply. Actionnya adalah log, dan lognya adalah misalnya masuk. Apply. Oke. Semua yang masuk ke router. Nah, di sini di lognya ini kan masuk ya, log. Ini sudah goyang, tapi dia memberikan bahwa harus masuk ke tercatat ke disk ya, tercatat ke disk. Berarti ini tercatatnya bukan di disk. Nah, berarti kita buat sistem, kemudian logging, kemudian kita tambah di sini, kemudian kita disk ya, kemudian prefixnya adalah masuk, play. Oke. Berarti lognya di sini sudah masuk di disk ya. Oke, sudah. Berarti ini sudah sampai di sini ya. Jaringan wireless IP address 192.100 ini sudah kita buat. DHCP pool sudah kita buat. Sekarang membuat 20 akun hotspot secara random di Radius. Caranya, jadi di setiap Makrotik itu belum tentu ada namanya bisa diaktifkan Radius. Jadi kita harus aktif punya file yang namanya user manager. Untuk membuktikan bahwa di dalam Makrotik kita ada user manager, kita masuk ke sistem, kemudian di package ini. Nah, di sini belum ada paket yang namanya user manager. Untuk memasukkan user manager di sini kita harus download
user manajernya, kemudian dimasukkan ke dalam melalui file, ya, melalui file. Caranya kita masuk ke MikroTik-nya, kita masuk ke website MikroTik karena ini sudah connect internet ya. Kita masuk dulu Google MikroTik, ya. Kemudian masuk ke software, kemudian masuk ke ya paketnya. Nah, sebelum kita download, kita cari dulu di sini, kita lihat dulu di sini bahwa versinya adalah 6,45. Ya, versi dari MikroTik ini adalah 6,45. Tetapi di sini di paketnya ini tidak kelihatan arsitektur dari MikroTik itu. Berarti kita masuk ke sistem, kemudian resource, ya. Jadi sistem resource. Nah, di sini kita bisa melihat arsitektur dari MikroTik ini adalah MI PSB, kemudian versinya 6459. Ya, seperti ini arsitekturnya MI PSB dengan versi, berarti versi 6. Kita cari ini yang sama ya. Versi 645 long term ya, ini berarti kita cari di sini. Nah, kebetulan saya sudah download ya, versi yang sesuai yang ini ya. Yang ini 6,459 saya ekstrak, kemudian saya ambil user manager ini, saya klik kanan, kemudian copy, masuk ke file, kemudian di sini ada paste. Ini paste. Setelah dipaste, ini tidak secara otomatis masuk ke package di sini. Kita harus reboot dia. Jadi sistem reboot. Nah, setelah di reboot, kita lihat apakah sudah terinstall di dalam. Kita masuk kembali, ya, kita masuk. Apakah sudah terinstall paketnya, sudah ada paketnya atau tidak. Kita tunggu sampai muncul IP yang ada di sini ya. Nah, lama juga ya. Kita tunggu dulu ya. Jadi dia loading sampai dia masuk ke sini. Nah, ini sudah ada. Saya remote kembali, connect. Oke. Tadi kita masuk ke sistem, kemudian pakai. Nah, ini sudah ada ya. Sudah ada. Berarti sudah bisa kita konfigurasi yang namanya radius server. Nah, jadi pastikan sudah ada user manager. Nah, langkah pertama kita buat dulu hotspot di wirelessnya, hotspot, kemudian server hotspot, ya. Kemudian di access point next, DNS-nya next saja, next, DNS-nya DNS name-nya ya, DNS-nya UKK nama sekolah ya, sekolah SCH ID. Jadi pada saat login dia masuk ke DNS ini. Next ya, oke. Setelah itu kita buat di server profile ini, di DNS-nya kita klik 2 kali, kemudian radius aktifkan ya. Kemudian ini kita buang cookie-nya, general, oke. Udah, baru kita masuk ke radius, kemudian tambah, kemudian di hotspot ya. Kemudian addressnya kita kasih address 127, address localhost ya, 0.0.1, kemudian secretnya misalnya 12345 ya. Play, oke. Kemudian incoming kita centang accept, oke. Nah, konfigurasi MikroTik sudah bisa kita masuk di IP 192.168.200 username ya.
200 username ini wireless ya. Nah, login, kita login admin, password kosong. Oke, yang perlu kita lihat adalah router, profile, user. Kita buat router dulu ya. Kita klik router, kemudian add new, kita kasih UKK 2023. IP address-nya tadi localhost 127.0.0.1. Secretnya adalah 12345. Kemudian time zone-nya, karena biasanya lupa memberi time zone di sini ya. Kalau tidak di setting time zone di sini tidak akan bisa masuk. Jadi invalid time ya. Kita setting ke 7 plus 7. Oke. Baru kita masuk ke profile, kita buat profile tambah UKK 2023. Create. Kemudian kita save ini, kemudian add limitation, kita kasih sesuai soal adalah jam 7 sampai jam 16:00, kemudian 00, kemudian add. Mana dia? Jam mana dia? Kita ulang ya. New limitation. Kita buat dulu new limitation ya. UKK 2023, kemudian add, kemudian kita kasih jamnya, jam 7, jam 16:00, 16:00, kemudian add, maka sudah ada di sini. Kalau sudah, kita save kembali, kita save, kemudian kita buat user add, kemudian batch number of user, yaitu kita disuruh membuat user sampai 20 ya, 20. Kita buat saja 2 dulu, 2. Kemudian username prefix, jadi nama depannya untuk usernya itu saya kasih UKK saja, UKK. Kemudian di sini username length 3, jadi berarti ada 6 sebentar UKK di depannya, kemudian ada 3, dia buat otomatis. Passwordnya 3 juga ya, jadi seperti ini. Jadi username-nya sebentar untuk login adalah UKK KJX atau CS7, kemudian di sini passwordnya NFN ya. User ya, ini UKK JX, UKK CS7. Sesuai soal tadi dibuat 20 user jam 7 sampai 6. Jadi saya buat 2 dulu untuk menguji coba apakah bisa masuk ini. Oke, kita bisa ngecek di sini juga di hotspot, kemudian aktif. Nah, saya coba masuk di usernya tadi yang ini ya. Saya coba, mana dia? Kita bisa ngeliat, yaitu UKK. Saya pakai handphone ya, UKK, karena tidak bisa saya setting handphone saya masuk ke rekaman. UKK JX, kemudian password NFN, kemudian saya masuk nih. Berarti sudah masuk ini ya, berarti sudah bisa. User manager radiusnya sudah berfungsi. Tinggal kita buat sampai 20. Cara membuat 20 itu kan add, batch, kemudian buat sampai 20 user. Oke, sudah sampai di situ, selesai. Kita masuk ke blocking site ya. Blocking website. Kita masuk ke web proxy tadi, web proxy yang kita buat, web proxy ya. Kita masuk ke web proxy, kemudian kita masuk ke akses.